Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu menantikan ya video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi gitu loh. Jadi bukan sayanya yang hebat, enggak, tapi karena setiap yang saya upload itu bermanfaat buat Anda dan Anda pun mensupport channel ini ya, itu makanya saya ucapin terima kasih gitu ya. Semoga saja channel ini bisa terus berkembang dan bisa selalu memberikan motivasi, dorongan, semangat buat Anda semuanya ya. Jadi hari ini, karena banyak dari teman-teman itu bertanya ke saya gitu ya tentang bagaimana tentang penyalahgunaan data ya. Penyalahgunaan data ini ada juga yang menyampaikan dia tidak merasa minjam, tiba-tiba ada tagihan ya. Bisa jadi itu ya. Habis itu dia tidak merasa mengkonfirmasi, tiba-tiba uang dikirim ya. Dan ini marak banget ini yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal ya. Dan ini mau kita bahas hari ini gitu loh ya, karena memang saya perhatikan itu puluhan pertanyaan lebih yang masuk ke tim saya, meskipun ke saya juga masuk baik via email gitu ya, itu banyak banget gitu ya. Dan saya mau bahas hari ini, dan di samping itu saya juga nanti menjelaskan tentang pinjol legal tapi versinya ilegal ya, berdasarkan poin OJK nanti ya. Yang penting Anda simain video ini sampai habis, dan jangan lupa dulu untuk disupport dulu channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi, pastinya bisa memberikan solusi, motivasi, semangat buat orang banyak. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport lah gitu ya. Itu tergantung dari diri Anda lah, kalau mau support, kalau enggak gitu ya. Gini, ini banyak yang bertanya ke saya, Bang, bagaimana Bang? Saya tidak merasa minjam, tiba-tiba ada tagihan. Ya, ini yang paling pertama gitu loh ya. Habis itu yang banyak juga bertanya ke saya yaitu dia tidak merasa mengkonfirmasi kevalidan data dia itu, tiba-tiba dana dikirim. Ya. Dan ini yang kita bahas dulu yaitu tentang penggunaan data. Ya. Banyak dari teman-teman semuanya tidak merasa minjam, tiba-tiba ada tagihan atas nama Anda ya, atau tiba-tiba ada debt collector yang menelpon, menagih, meminta hutang yang jelas-jelas Anda sendiri tidak merasa ngutang di situ ya. Ini sebenarnya saya pun sudah pernah bahas ini di video saya, mungkin 2019 saya pernah bahas, 2020 saya juga pernah bahas tentang ini ya. Bahkan di dalam tahun ini saya juga pernah bahas itu tentang jebakan yang diciptakan oleh pinjaman online ya. Tapi yang konsep hari ini itu begini, kenapa tiba-tiba ada tagihan yang jelas Anda tidak merasa minjam? Misalnya Anda minjam di B, tiba-tiba yang nagih si A ya, atau Anda minjam yang C, tiba-tiba yang nagih si D gitu loh. Jadi Anda bingung kan, saya tidak merasa minjam, tidak merasa mengajukan data sama sekali, tiba-tiba ada tagihan dengan nama dan identitas saya yang valid ya. Kan itu yang banyak Anda tanyakan ke saya. Anda ngirimin, iya Bang, dia tahu data saya, KTP saya, foto saya ini, tapi saya tidak merasa minjem di aplikasi itu. Sebenarnya gini, mungkin ya, ini mungkin ini, saya juga belum tahu ya, versi Anda itu kan beda-beda, masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Tapi ini mungkin, kemungkinan, jadi ini menurut asumsi saya aja gitu ya. Jadi gini, antara si DCA dengan DCB dengan C yang D ataupun urutan lainnya dari nama itu saya juga nggak tahu ya, karena sekarang ini juga banyak pinjol yang beranak-beranak itu ya gitu ya. Jadi antara aplikasi 1 ke aplikasi 2, aplikasi 2 ke aplikasi 3, aplikasi 3 ke aplikasi 4, sampai 5, sampai seterusnya, entah berapa banyak nama aplikasi mereka, mereka itu satu atap ya, atau mereka satu perusahaan dengan nama yang berbeda ya. Jadi itu membingungkan gitu loh. Jadi ketika teman-teman misalnya gini, Anda minjam di aplikasi, sebut saja misalnya Monas gitu loh, atau misalnya modal pinjaman gitu loh ya, tiba-tiba yang nagih nggak tahu dari aplikasi apa gitu ya. Tapi coba dicari-cari lagi informasinya,
coba ditanya-tanyakan lagi sama oknum DC yang me-WA Anda kalau memang bisa untuk diajak berkomunikasi ya. Tapi kalau tidak, saya menurut asumsi saya ini itu aplikasi si A yang sementara yang menagih si B, itu si A dan si B itu satu perusahaan ya. Cuman beda nama. Terkadang sering seperti itu. Ya. Contoh kayak Kredit Pintar dan Sopintar, itu kan satu perusahaan ya. Atau Amarbank dengan Tunaiku misalnya, itu kan satu perusahaan. Anda misalnya ngajuin di Amarbank, tiba-tiba yang nagih Tunaiku gitu loh. Itu kan Anda sempat bingung kan, padahal mereka satu perusahaan gitu loh, atau satu pendanaan di situ. Ya. Jadi kalau misalnya ya, tiba-tiba teman-teman mengalami hal yang seperti itu, konsepnya juga seperti sama dengan video-video saya sebelumnya, yaitu kita ini tidak ada pilihan lain. Ya. Kita ini tidak ada pilihan lain. Jadi teman-teman mau bertanya, "Bang, saya tidak merasa minjam, Bang. Bang, data saya disalahgunakan, Bang. Data saya diperjualbelikan, Bang." Itu nggak ada. Sebenarnya itu nggak ada. Itu cuma bahasa dari oknum debt collector aja. Sip-sip ya, data Anda akan saya lelang ke pasar gelap misalnya gitu ya. Itu cuma cerita-cerita gitu aja gitu loh. Ya. Yang penting yang bersangkutan ketika ada kode OTP misalnya gitu. Misalnya tiba-tiba Anda tidak merasa ini misalnya ngirim atau membuka m-banking ataupun apa, tiba-tiba ada SMS kode OTP dan habis itu ada orang yang bertanya, jangan diberikan kode OTP Anda itu, akses itu yaitu kata kunci dari untuk memasuki suatu misalnya atau m-banking Anda ataupun apa lah gitu. Yang penting kode OTP itu Anda jaga dengan baik. Ya. Habis itu ketika tidak ada Anda merasa mengajukan pinjaman, tiba-tiba ditagih, sampaikan kepada mereka, ya udah Anda datang aja ke lokasi saya di rumah, berdasarkan KTP yang Anda kirim. Nanti di situ kita berdiskusi dan kita jelaskan gitu loh. Kita bicarakan nanti kalau soal mau bayar atau enggaknya nanti Anda di rumah aja gitu loh. Kayak gitu cara untuk membungkam dari debt collector ini. Tapi kalau kita ikuti, kita cemas, kita panik, ini nggak akan ketemu, jalannya nggak akan ketemu gitu loh. Jadi Anda itu makin lama makin mentok karena pikiran Anda itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak seharusnya mengarah ke pinjaman tadi gitu loh. Ya. Jadi makanya kita itu disinkronkan aja. Jadi misalnya Anda merasa itu ya, misalnya saya nggak ada ini tagihan, saya nggak ada merasa minjam, tiba-tiba ditagih gitu, sampaikan aja kepada dia, yaudah Anda datang aja. Kalau Anda merasa bahwa saya meminjam uang Anda datang ke lokasi saya berdasarkan KTP yang Anda kirim ke saya, itu alamat saya real, itu datang aja ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua lagi, ini tentang tidak mengkonfirmasi data habis itu dana dikirim. Ini sebenarnya jebakan. Saya sudah berulang kali ini menjelaskan buat teman-teman semuanya. Itu jebakan. Kenapa saya bilangin jebakan? Karena si mafia pinjol ini telah membaca psikologi dari orang Indonesia. Dia sudah membaca itu, psikologi Anda itu dia sudah baca. Jadi keterbatasan pikiran Anda itu dia sudah baca. Kayak mana maksud saya itu? Jadi misalnya gini, ya, tiba-tiba Anda memasukkan data Anda gitu loh. Ya, Anda iseng-iseng ya. Habis itu Anda, ya udahlah saya nggak usah lah ngajuin di situ. Nanti mana tahu Anda sudah melihat video atau apa, ya udahlah. Tiba-tiba si DC langsung ngirim ini atau si pinjol langsung ngirim dana Anda. Langsung ngirim dana berdasarkan yang Anda ajukan meskipun data belum dikonfirmasi. Ya. Kenapa mereka begitu nekat untuk mengirim dananya sementara Anda tidak mengkonfirmasi? Karena dia tahu orang kalau dia tidak menginginkan suatu pinjaman, dia pasti akan membalikkan dana yang dia kirim ini. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh mafia pinjol sama Anda. Dia sengaja kirim. Mau Anda butuh pinjaman, mau tidak, dia sengaja kirim. Dah. Giliran Anda melihat, nanti kan dia konfirmasi itu dana sudah masuk ke rekening Anda. Anda kan panik. Ya, kepanikan Anda itulah dimanfaatkan oleh mafia pinjol untuk menarik dana yang sudah mereka kirim tadi. Ya. Begitu dana yang dikirim sudah mereka ambil, tagihan Anda tidak berkurang itu. Hutang Anda tidak hilang itu. Dan disitulah yang saya sebut dengan jebakan. Ya. Dia berani melemparkan uang mereka 1 juta, 2 juta. Kenapa? Karena dia tahu orang pasti akan membalikkan uang itu lagi. Ya. Di saat orang membalikkan uang ini, di saat itulah Anda masuk dalam jebakan dan di saat itulah mafia pinjol berhasil membangun jebakan untuk memasukkan orang ke dalam itu. Ya. Kalau Anda nggak paham juga ucapan saya, Anda ulang lagi video ini. Ya, Anda harus tonton ulang-ulang gitu loh. Karena itu jebakan buat Anda. Ya. Misal saya ini, Anda nggak menginginkan uang, habis itu saya kirim, ya. Habis itu saya telepon, itu uangnya sudah masuk, saya bilang kayak gitu kan. Anda bilang, saya nggak merasa, saya nggak mau minjam. Ya udah, saya bilang balikin aja. Kalau nggak mau minjam, habis itu Anda balikin.
Ya, begitu Anda balikin, saya nggak nagih lagi, orang berikutnya akan nagih Anda. Orang berikutnya tidak kenal lagi. Wah, kapan, sama siapa Anda balikan? Kami nggak mau tahu. Pokoknya dana sudah kami kirim. Nah, jadi itulah sebenarnya trik-trik dari pinjaman online ini untuk memeras Anda dan mengelabui Anda. Seperti itu trik yang mereka gunakan. Ya. Habis itu lagi seperti yang saya sampaikan, penagihan tidak beretika yang dilakukan oleh pinjol. Ya. Kalau dibilangin dari poin 7 ciri-ciri pinjol ilegal yang disampaikan oleh OJK, Anda boleh lihat di sini. Ya. Apabila ada penagihan tidak beretika yang dilakukan, itu sudah jelas itu pinjol ilegal. Ya. Oke, kita maklumin itu pinjol ilegal. Penagihannya tidak beretika, mencaci maki, menghina dan hal sebagainya. Bagaimana kalau ini dilakukan oleh pinjol yang telah terdaftar ataupun terverifikasi? Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini saya sampaikan, kita kembali ke poin yang dikeluarkan oleh OJK tentang ciri-ciri pinjol ilegal. Kalau misalnya ada dari DC pinjol legal atau DC pinjol yang resmi dari OJK menagih tidak beretika, itu bisa Anda vonis itu adalah pinjol ilegal. Habis itu coret, ya. Sampaikan kepada mereka, berarti Anda ilegal. Kenapa bilang ilegal? Kami resmi kok dari OJK. OJK sendiri menyampaikan. Ya, Anda sampaikan seperti itu. OJK sendiri menyampaikan kapan perlu Anda screenshot, habis itu Anda kirimin ini. Penagihan tidak beretika itu ilegal. Ya. Jadi mungkin dari saya buat teman-teman semuanya, intinya jangan panik lagi. Ini sebentar lagi kita mau bulan puasa ini. Jadi kalau Anda panik terus, kapan Anda mau beribadah? Anda setiap hari disibukkan dengan kepanikan, kesetresan ini segala macam. Kapan kita mau menjalankan ibadah puasa ini, ya? Karena kita nemuin cuma sekali setahun loh. Tapi kalau Anda menghadapi bulan suci Ramadan dengan kepanikan, dengan kesetresan, Anda tidak jadi beribadah. Ya, setiap orang di atas dunia ini mempunyai masalah. Tapi kelola dan hadapi masalah Anda. Jangan sampai masalah ini menguasai diri Anda. Ya, kalau bisa Anda yang menguasai masalah ini. Supaya apa? Supaya Anda bisa menyelesaikannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu dulu. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi ataupun diskusi dengan saya, bisa masuk ke Instagram saya, boleh @medibroni, ataupun Anda mau dengan tim saya, silahkan ambil nomornya yang ada di deskripsi.